gak sih teman-teman ngerasa kenapa ya kita tuh sulit banget untuk mulai hidup sehat padahal kita tuh udah niat banget untuk mulai berolahraga atau berhenti merokok. Tapi kok jadinya gak jadi-jadi gitu ya, susah banget. Kira-kira kenapa ya? Yuk kita bahas. Hello Pillow Positive People, aku Triahwati Skia, teman diskusi kamu. Nah, untuk menjawab pertanyaan di awal tadi, aku akan mengangkat dua teori psikologi yang cukup berkaitan erat untuk memprediksi kita dalam bertindak. Yang pertama ada the theory of reason action, dan yang kedua ada the theory of planned behavior. Apa sih maksud dari kedua teori tersebut? Jadi untuk teori yang pertama atau the theory of reason action atau TRA ini digagas oleh seorang psikolog gitu ya, Isaac Ayman dan juga Martin Fishman. Teori ini menjadi alasan kenapa seseorang melakukan sebuah tindakan. Nah, ada sekitar 2 poin yang dibahas dalam teori ini, yaitu yang pertama sikap terhadap perilaku atau what do I think. Dalam kasus ini, jika kita memiliki sikap positif pada olahraga atau beranggapan bahwa olahraga ini penting bagi kesehatan, maka kita akan memiliki kecenderungan yang lebih untuk berolahraga dan sebaliknya. Untuk poin yang kedua yaitu norma subjektif atau what do people think. Jadi respon yang diberikan atau tindakan yang dilakukan oleh orang-orang di sekitar kita itu sangat memengaruhi presentase kita untuk melakukan tindakan tersebut. Kalau misalnya orang-orang yang merespon dengan baik, ditambah memang mereka juga sering berolahraga, maka kita akan lebih besar kemungkinannya untuk berolahraga. Begitu juga sebaliknya. Nah, kedua poin tersebut akhirnya membentuk sebuah niat atau intention kita untuk melakukan perilaku tersebut, yang dimana semakin kuat niat kita, semakin besar juga kemungkinan kita untuk melakukannya. Nah, berbeda dengan TRA yang memiliki 2 poin penting, TPB ini yang dikembangkan oleh Isaac Ayman menambahkan 1 poin yang tak kalah penting untuk menjadi landasan atas keputusan kita bertindak. Jadi selain sikap dan norma subjektif, setelah distudi lebih dalam gitu ya, ada juga persepsi kontrol terhadap perilaku. Misalnya, apakah kita merasa memiliki cukup waktu, cukup energi untuk berolahraga, atau apakah kita mampu gitu ya untuk menghindari godaan untuk tidak merokok? Maka dari itu, persepsi kontrol ini bisa disimpulkan dengan pertanyaan can I do it? Jadi, kontrol terhadap perilaku ini menambah poin faktor untuk menentukan niat kita. Hal ini dikuatkan dengan eksperimen yang dilakukan oleh Dulani. Eksperimen Dulani menunjukkan bahwa kondisi lingkungan seperti suhu ruangan bisa mempengaruhi proses berpikir dan pengambilan keputusan kita. Dalam konteks TPB, suhu ruangan dapat menjadi salah satu faktor eksternal yang mempengaruhi perilaku yang dirasakan atau kemampuan peserta untuk melakukan tugasnya. Nah, di teori TPB ini ada 2 tipe reason action. Yang pertama itu ada habituation in social behavior. Contohnya adalah ketika kita mendapatkan pujian dan kritikan yang diberikan secara berulang-ulang, maka respon emosional kita juga akan berkurang gitu. Untuk yang kedua ada automaticity in behavior, adalah hasil dari proses pengulangan perilaku hingga perilaku tersebut menjadi otomatis tanpa memerlukan pemikiran sadar. Contohnya adalah menggunakan seatbelt. Nah, jadi TPB dan TRA ini tuh memang memainkan peran besar pada tahap awal pembentukan niat dan perilaku, tetapi ketika kebiasaannya sudah terbentuk, peran teori ini berkurang karena perilaku menjadi otomatis. Nah, jika TRA itu fokus pada sikap dan norma sosial atau norma subjektif, maka untuk TPB juga menambahkan 1 poin lagi ya, yaitu kontrol terhadap perilaku. Nah, jadi kalaupun kalian sudah memiliki niat yang kuat, itu perlu dipikirkan kembali tentang hambatan-hambatan yang akan mungkin kalian hadapi. Karena dengan memprediksi hambatan tersebut, maka kalian akan lebih lancar dan lebih mudah untuk mencapai tujuan kalian. Bye!